percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa-Ku. Kepadamu, ya Bapa-Ku. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan berkati kami. Kami mempersembahkan doa malam ini. Semua yang kami kerjakan, baik kami ketika memuji, menyembah Tuhan, mencermati firman Tuhan maupun melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Doa malam sering kami tujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau saudara seiman memiliki pertanyaan rohani yang kami ingin menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami, nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam juga ditujukan seringkali untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, sehingga kita terus hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, sore hari ini kami ingin menjawab pertanyaan dari ini kembali Pak Pringgo Sri Harjanto mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya bunyinya, fasik itu sebenarnya artinya apa? Nah, jadi di kitab suci itu seringkali disebutkan kata fasik atau kefasikan. Nah, ini memang harus kita cermati semua yang menyangkut firman Tuhan, bahkan istilah-istilah harus kita cermati supaya kita semakin mengenal Tuhan, seperti itu. Dan sore hari ini judul renungannya mencermati kefasikan, ya, judulnya mencermati kefasikan. Nah, ketika saya meneliti, kata fasik itu dipakai pertama kali di kitab suci. Itu ada di Kejadian pasal 18 ayat 23. Kejadian pasal 18 ayat 23, saya baca, firman Tuhan berkata demikian, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, di sini disebutkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Nah, jadi ini adalah Abraham didatangi oleh utusan Tuhan yang memberitahukan bahwa Sodom dan Gomora akan dilenyapkan. Karena kota Sodom dan kota Gomora itu orang-orangnya bertindak fasik. Dan kefasikan mereka ini sudah sampai kepada Tuhan. Makanya Tuhan memberitahukan kepada Abraham. Nah, ini satu poin tersendiri. Orang itu kalau memiliki takut akan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, rencana-rencana Tuhan itu diberitahukan. Itu. Ini kepada Abraham diberitahukan. Karena apa? Karena keponakan Abraham yang namanya Lot ada di kota Sodom dan Gomora itu. Nah, sehingga
istilahnya Tuhan itu taren gitulah kalau orang Jawa Tengah menyebutnya begitu. Bicara lebih dulu, ini Sodom dan Gomora mau saya lenyapkan loh ini. Nah gitu. Nah lalu Abraham berdoa rupanya. Abraham menyampaikan kepada malaikat utusan Tuhan itu berkata, apakah kalau ada orang benar seperti Lot juga tetap akan dimusnahkan bersama-sama dengan orang fasik. Demikian pernyataan atau pertanyaan dari Abraham. Nah, jadi kita mengenal kata fasik itu di sini adalah kejahatan. Jadi saya mempelajari tadi membaca referensi kata fasik itu yang dipertanyakan oleh Pak Harjanto. Kalau dari sisi etimologi itu berasal dari kata fasik, hanya double, fasik, rupanya ini bahasa Arab, artinya keluar dari sesuatu. Jadi kata fasik itu asalnya dari situ. Nah sehingga kalau dari sisi etimologi seperti itu, nah sekarang dari sisi terminologi. Seperti kita ketahui mengartikan sebuah kata itu seringkali harus dari dua cara ini ya, secara etimologi maupun terminologi. Etimologi itu dari sisi sejarah bahasa, sejarah kata-kata itu dari sisi bahasa, dan kalau arti terminologi itu arti yang memiliki pengertian yang lebih luas seperti itu. Nah, sehingga arti dari sisi terminologi kata fasik itu sebetulnya perbuatan jahat. Nah, seperti itu. Nah, perbuatan jahat di sini yang dinyatakan oleh Alkitab adalah perbuatan jahat yang jahat sekali. Jadi kota Sodom dan Gomora itu orang-orangnya berbuat sekehendak hatinya, luar biasa. Sudah kejahatannya dinyatakan sudah sampai kepada Tuhan. Sudah sangat mendukakan hati Tuhan. Ini versi perjanjian lama, saudara ya. Jadi makanya yang sempat tercatat sampai sekarang itu kejahatan seksual. Makanya terus ada istilah sodomi. Itu sebetulnya berasal dari kota Sodom. Orang-orang yang melakukan perbuatan seperti orang-orang di kota Sodom yang dibenci Tuhan itu, perbuatan kefasikan itu sekarang kita kenal sebagai perbuatan sodomi. Saudara tahulah itu. Nah, gitu. Nah, jadi kata fasik itu artinya kejahatan. Dan saya meneliti hampir di semua terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Jadi Alkitab bahasa Indonesia itu ada beberapa versi terjemahan, saudara, bahasa Indonesia. Ini kalimatnya berbeda-beda, saudara ya. Jadi yang saya baca tadi terjemahan baru seperti Anda tahu. Nanti ada kitab suci versi terjemahan lama, yaitu terjemahan tahun 1974 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian ada kitab suci bahasa Indonesia terjemahan versi Indonesian Literal Translation ILT. Kemudian ada Alkitab bahasa Indonesia terjemahan versi Indonesian Modern Bible. Nah, itu bahasa Indonesia itu. Ya, lalu versi bahasa Indonesia mudah bahasa Indonesia masa kini. Ya, itu dulu. Ya, kemudian ada versi mudah dibaca dan sebagainya dan lain-lain, masih ada yang lain. Nah, itu hampir di semua terjemahan itu kata fasik itu tidak ditulis dengan istilah fasik, tapi ditulis dengan istilah jahat atau kejahatan. Jadi kefasikan itu sama dengan kejahatan, seperti itu. Kalau dalam terjemahan bahasa Jawa ditulis duroko, ya. Pak Harjanto
kebetulan seorang dalang, jadi saya membandingkan dengan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa disebut duroko, orang jahat. Nah, seperti itu. Nah, hanya yang perlu kita renungkan di sini adalah tadi di Kejadian pasal 18 ayat 23 itu adalah kejahatan besar. Jadi yang disebut kejahatan besar itu pada umumnya kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain. Misalnya membunuh, merampok, mencuri, berzina. Ya, itu disebut perbuatan jahat. Orang-orangnya sering disebut penjahat, seperti itu. Nah, tapi ada kejahatan-kejahatan yang sebetulnya bisa disebut tidak merugikan orang lain lah, kecenderungannya seperti itu. Dan bahkan juga kejahatan yang sering diistilahkan kejahatan sederhana atau kejahatan kecil. Karena kalau yang dinilai jahat itu berdusta aja sudah jahat, saudara. Ya, berdusta kan jahat. Nah, ada contoh perbuatan yang bukan merampok, membunuh, ya, tapi pemberontakan terhadap pemimpin. Itu sebetulnya kan, ya ini hanya tidak setuju kepada manajemen yang ada kan, seperti itu. Nah, bilangan 16 ayat 26, itu juga menggunakan kata fasik. Bilangan pasal 16 ayat 26, saya baca ya. Berkatalah ia kepada umat itu, yang dimaksud ia di sini ini Nabi Musa. Berkatalah Nabi Musa kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Nah, ini mengisahkan mengenai kisahnya Korah, Datan, dan Abiram, yaitu tiga orang dengan diikuti 250 orang yang memberontak terhadap kepemimpinan Musa. Nah, jadi kalau orang tidak setuju kepada kepemimpinan itu sebetulnya kan, ya kalau disebut jahat ya bisa juga sih. Ya itu kejahatan. Tapi berbeda dengan membunuh, merampok, perang, atau itu pembunuhan, itu sudah kejahatan itu namanya. Ya. Tapi ini pun juga disebut kefasikan, saudara. Bahkan ini terhitung kefasikan besar di hadapan Tuhan. Jadi Korah, Datan, dan Abiram dengan seluruh keluarga mereka dan kemah mereka pada akhirnya kan dihukum Tuhan di depan mata seluruh umat pilihan Tuhan dan Musa pada waktu itu. Ya, mereka dan kemah mereka kemudian bumi menganga, tiba-tiba bumi membuka, lalu mereka semua dan keluarganya ini masuk ke dalam bumi yang membuka itu. Jadi tiba-tiba orang Jawa Tengah menyebut bengkah, seperti itu ya. Nah, lalu jatuh ke bawah, lalu bumi menutup lagi. Nah itu. Jadi ini sejarah, saudara, sejarah suci. Ini disebut orang fasik, dan 250 orang yang setuju kepada mereka itu pun disambar api Tuhan dan tewas. Nah, ini sejarah suci. Sudah baca sendiri nanti di Bilangan pasal 16 ini. Jadi kalau begitu maka kefasikan itu perbuatan jahat baik besar maupun kecil, dan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan disebut kefasikan. Itu jawabannya Pak Harjanto. Jadi fasik adalah segala perbuatan jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebetulnya sesimpel itu jawabannya. Nah, hanya kita juga harus merenungkan penggunaan kata fasik di dalam kitab suci. Dan lebih penting lagi, bagaimana kita menyikapi. Nah, kalau sekarang kita sudah mengerti arti dari kata atau istilah fasik ini, lalu bagaimana kita bersikap supaya kita kedapatan benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, saya berharap dengan demikian pertanyaan Pak Pringgo Sri Harjanto terjawab, dan saya ingin mengetengahkan nilai yang boleh kita ingat dalam perenungan ini. Bunyinya demikian: fasik adalah perbuatan jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan,
harus dihindari oleh setiap umat beriman. Nah, ini yang penting. Jadi nilainya dari perenungan kita ini, fasik adalah perbuatan jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, harus dihindari oleh setiap umat beriman. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan mengajarkan doa kepada kita. Setiap hari saya mengajak Bapak Ibu Saudara menaikkan doa seperti Tuhan Yesus ajarkan, dan juga seperti doa terkenal, yaitu doa Yabes dengan versi baru. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Saudara sekalian, kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi melalui channel ini, yaitu di hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Saudara yang setia mengikuti doa pagi akan selesai membaca kitab suci oleh anugerah Tuhan sambil merenungkannya. Ya, kita nanti semakin mengenal Tuhan melalui perenungan kita akan firman Tuhan. Terima kasih kepada semua yang memberikan dukungan kepada kami dan setia mengikuti doa pagi maupun doa malam. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.